Halo semua, balik lagi sama kita di Until Podcast. Akhirnya kita bertemu lagi nih di minggu ini, di masih minggu puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat untuk teman-teman yang menjalankan puasa. Semoga puasanya lancar. Amin. Selalu diberkahi. Amin. Sampai nanti Idul Fitri. Amin. Dan meningkatkan kualitas iman kita. Astagfirullah, Bapak Ustadz Titis. Nih pada malam hari ini kita spesial nih. Iya. Betul. Nih- Kan biasa kita bertiga ya. Yoi. Sekarang jadi berempat. Iya. Ada yang mau. Kita undang ada yang mau gitu. Akhirnya ada yang mau. Iya. Akhirnya ada yang mau diajak kolaps ya. Iya. Bukan ada yang mau bantu kita pansos. Lu pansos gue kan nih. Kita berhasil kan nih. Aduh, suara gue lagi gak enak banget nih. Kenapa? Jadi suara seksi gue agak berkurang. Aduh, iya. Iya gak sih? Iya. Oke, langsung aja nih ya. Ini kita tanpa perlu basa-basi nih. Pasti teman-teman juga pengen tahu nih siapa sih geser kita hari ini. Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita dari teman kita satu ini? Iya. Gitu Langsung ya? saja. Ya boleh langsung kenalin aja Mas Titis. Langsung aja. Ini salah satu teman gua dari SMP. Saat ini berprofesi sebagai seorang apa sih namanya? Seniman. Seniman. Kreatif lah. Kreatif. Bidang kreatif. Orang bekerja di kreatif lah. Iya. Dia sudah cukup melalang buana di beberapa band di Indonesia, di scene teman-teman indie. Yoi. Sinting. Teman-teman indie. Teman-teman senja juga. Anjay. Sahabat senja ya. Gua sahabat petang nih. Iya. Minumnya kubim. Oke, langsung. Please welcome teman kita. Dik Pertinhos Bastian atau Nino Buki. Ya. Gak semangat lagi karena udah Ini anjing nih, ini tag kedua nih. Tadi kita udah nge-tag tapi nggak ke-record. Goblok emang. Goblok. gak biasa megang ya kan. Ya, silakan lanjut. Langsung aja nih. Terima kasih Mas Nino udah mau diundang ke tempat kita. Terima kasih Mas Nino untuk ngomong yang kedua kalinya. Terima kasih atas kesabarannya. Semoga gue bisa pansos dari lo. Lo mau ngarep apa dari gua? Langsung memperkenalkan boleh lah Mas. Ya ini silakan introduce yourself, nama lu siapa? Tunjukkan pesonamu. Terus kita juga pengen tahu ini lu background sebagai seorang musisi itu background pendidikannya tuh apa dan gimana sih cerita-cerita hidup lu yang semoga kita bisa ambil intisarinya buat sobat-sobat Pentilers. Ada intisarinya. Astagfirullahaladzim. Kita sedang itu takut saya. Takutnya gue. Ya. Langsung aja no. Lanjut. Iya, hai. Apa? Pentilers. 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 Lu pasti lu nggak nanya filosofinya apa sih? Iya, pentilers tuh apa sih? Gue tuh juga mau ditanya dong. Diulang anjir. Pentilers itu Penggemar. Titis Ihsan Lutfi. Iya. Belum ada fansnya, tapi udah bikin. Udah ada fanbase ya? Iya. Kita udah bikin, kita kan anaknya inisiatif gitu. Bener. Futuristik yang berpikir ke depan ya. Bener. Silakan lanjut aja. Iya, hai teman-teman pentilers. Bener. Cakep bener dah. Ini lagi pada kenceng nih. Lagi puasa kenceng. Puasanya harus kenceng ya. Iya benar. Sampai Ibadahnya ibadahnya kenceng. Betul. Iya, saya Nino. Saya teman lamanya Titis. Anjing itu kata. Apaan itu spesial teman lama gua anjir. Kayak ini anjir nama brand anjir, kawan lama. Ya, asik. Iya, gua berkutat di bidang kreatif sebagai seniman. Fokusnya di musik dan teater. Oh, iya. Kurang lebih seperti itu. Keren banget lu. Masa sih? Colok Gak meyakinkan Ada anjing. kacamata mau dicolok gak bisa. si ganteng. Oke teman-teman ada mau ditanyakan? Lanjut no, lu sebagai seniman ini kan biasanya ada juga pendidikan formal ya. Background pendidikannya, apakah lu sejalur sampai dengan lu meniti karir ini dari pendidikan formal lu itu nyambung nggak dengan profesi Apa yang lu lu kerjakan sekarang? Betul. Sangat tidak nyambung sih sebenarnya. Emang jurusan kuliah lu apa? Lu Kuliah- sempat kuliah formal kan? Sempat kuliah Ah. dan masih Oh masih? masih menjadi Masih. mahasiswa. Passion sih itu. Anjir. Goblok lu ya? Kan lu. Passionnya mahasiswa anjir.
bahasa halusnya cuti. Iya. Cuti masuk anjing. Cuma lupa ngabarin. Jadi los. Cutinya sampai waktu yang tidak ditetapkan. Anjir. Lanjut. Kalau apa pendidikan musik sebenarnya Enggak, dari kita throwbacknya sedikit ke belakang dulu dari mulai sekolah. Apa kan Bini kan biasanya anak-anak bukan di kelas eksak ya lu ya? weh, kata siapa? Saya dulu anak IPA, Pak. Sama. Anak IPA. Golongan IPA. Golongan IPA Golongan terjerumus. kita. Nih, gue ulang cerita yang tadi ya. Makanya tadi udah agak lucu deh. Tapi udah gak mau lagi deh. Yang lucunya dapat. Kan gue negeri. Negeri itu kan siswanya banyak ya. Iya. Iya. Satu kelas tuh bisa 40 kan. Iya. Iya. Gua waktu semester 1 kelas 2 di IPA ranking 40. IPA berapa tuh? IPA 3. Kelas. Sama, beda sekolah. Jokes yang tadi. Kita ketawa. Satu kelas gitu ya. Iya, dari 40 siswa saya ranking 40. Tapi semester 2 ada peningkatan. Gua ranking 39. Sadis. Dari Karena ada satu siswa Keluar. yang cabut. sama aja itu. Naiknya bukan karena prestasi, karena ada yang keluar aja. Tapi kan secara angka ya kan. Iya. Ada peningkatan. Sama kok enggak apa-apa. Dapat dibanggakan aja. Titi senang karena ada temennya episode kali ini. Ya, kali ini teman busuk saya ada. Teman busuk saya dari sekolah. Yang saya nggak ngerti kenapa saya diundang. Apa coba sih yang mau diambil? Karena bapak yang mau gitu. Enggak lu ya gua tis kapan gua diundang gitu loh. Iya, gue yang peres sih. Nih balik gue mau nanya ini sih, tadi arti nama panggilan kan Nino Bukir ya? Nino Bukir. Itu filosofi kenapa lu dipanggil Bukirnya gitu? Wah, ini panjang sih. Bisa lebih dari 2 teks ini. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Kita sampai sahur. SOTR kita ini. Mata gua perih. Lanjut. Jadi Nino Bukirnya itu kalau Nino kan emang panggilan rumah kan, Iya. yang biasa teman-teman juga bisa panggil Nino. Bukirnya itu sebenarnya dulu waktu gua kecil, waktu belum sekolah, ya kan suka diajarin ngeja, diajarin belajar baca gitu-gitu kan. Dulu itu salah satu saudara gua yang cukup brengsek. Pasti lah ya di setiap keluarga ada lah orang-orang kayak Ada. gitu. Namanya Mas Denny. Salam sebut lagi. Disebut Ini Mas, ini proyekan lu jadi begini nih. Mas. hasil jadinya ini. Dia ngajarin gua ngeja. Yuk lagi main game kan, terus karakter dia tulis namanya Burik. Suruh gua baca. No, baca itu apa? Gua baca B-U-B-U R-I-R-I-K Bukir gua bilang. Yang bener, baca yang bener. Goblok udah alami nih anjing. B-U-B-U R-I-R-I-K Bukir 3 kali tis. Ini kalau udah download 3 kali udah otentik ini. Udah bukan gimmick lagi, bego. sampai dilaporin ke mak gua. Mak gua gak percaya, pas mak gua lihat sendiri, oh ya bener juga ya. Tapi mak gua gak terlalu kaget. Karena gua sedari bayi udah punya potensi Bego. kemunduran secara intelektual. Gua dulu pernah ikut bayi sehat. Sumpah ikut bayi sehat. Gua juara 2. Anjas. Harusnya juara 1. Jadi gua juara 2 itu karena secara fisik sehat banget. Gua dulu segar bugar lah. Makannya rajin. Sampai sekarang ini kejadiannya. Iya. Cuman gue nggak jadi juara 1 karena waktu tes intelektual. Jadi dulu anak bayi tuh ditesnya tes ini kan indra-nya, indra penglihatan, sensing gitu kan. Jadi di tesnya tuh dipanggil-panggil kan, Ade Nino ditepokin, itu bayinya harus nengok. Atau nengok, gue gini doang nih. Lu bego gitu. Gua kira lu begitu ya. Gue pengennya gini bro. Sebagai holy people. Biar kenceng. Aja gue juara 1. Jadi gitu. Iya, jadi memang sepertinya bakat sih ya. Oh, jadi nama Bukir itu gara-gara Itu menjadi sebuah pengingat. Pengingat. Bahwa on the roads gitu. gua pernah ada di titik itu. Titik terendah. Titik terendah dalam hidup. Sejak kecil. Kasian ya. Kecil aja titik terendah anjir nih orang. Oke. Throwbacknya jauh banget anjing. Jadi kecil aja. Dari kecil banget. Tapi gua pas kecil udah nyiapin nama panggung gua buat sekarang. Ini sekarang ya. Jadi lo
pikir-pikir lagi. Visioner. Betul. Jadi lu setiap dipanggil Nino Bukir, gue pernah bodoh nih. Iya. Jadi biar gue tidak Lu tetap inilah, down to earth iya, ya down sih. to earth. Bener. Jadi ntar kalau dipanggil Nino lu nengok gitu ya. Iya. Jadi Nino gak gitu ya. jadi sebagai reminder lu, oh ya gue dulu pernah bego, jadi gue biar nggak bego lagi gue harus nengok kayak. Iya. Bangsat. Bukir itu. Bangsat filosofisnya anjing. Iya, kita dapat. Oh, Sebenarnya tergantung siapa yang manggil sih Tis. Kalau aduh kurang nih. budek ya. Kayak bolot dong anjir. Terus lanjut nih teman-teman. Oh, jadi lo dulu SMA juga IPA, terus lo kuliahnya ngambil musik. Enggak. Gue kuliah itu ngambil teologi. Wih. Apa sih teologi? Gua baru denger sih Teologi bukan mempelajari sih. Teologi itu ilmu yang kurang lebih membahas tentang agama, ketuhanan, antara Tuhan dan manusia dan sebagainya. Gitu. Jadi secara fundamental belakangnya banget, Iya. dasar-dasarnya banget ya. Oh, jadi basicnya itu tentang pemikiran ya. Iya, betul. Jadi kita juga mungkin baru pada tahu lah ya. Iya, gue baru tahu dengar gua. Sebagai seorang teologi itu biasanya tuh jebolannya seperti apa dan bakal berkarir di apa mostly gitu loh. Biasanya sih orang sekolah teologi itu kan pasti dapat sarjananya kan, sarjana teologi. Itu biasanya mereka pakai untuk mereka menjadi pendeta di gerejanya masing-masing. Gitu. Oh, banyak kan jadi pendeta Ah, gitu. jadi pendeta. Saya salah satu golongan mereka. Oh, Awalnya. Awalnya. sampai sekarang masih golongan mereka. Oh. Tertulisnya masih itu. Nggak mau mualaf no. ayo. Asyhadu. Tergantung siapa yang ngajak. Ayo. Asyhadu. Ya, tadi datangin ormas oi. Aduh, Gue pengen bercandain balik tapi serem. Gak bisa. Jangan deh. Lu harus jadi mayoritas dulu. Lu minoritas terbatas bercandaan lu, gak bisa lu. Eksplisit. Ayo kita bantu bareng-bareng. No. Nih biar pahala gue banyak no. Bulan Berarti puasa. tagline lu ntar jadikan Nino Bukir mayoritas. Gitu. Jadi gue biar ada impact-nya ada dalam hidup gitu loh. Wah, gue bantu lu gitu loh. Ya gak sih? Jadi kemana-mana nih anjing. Balik lagi anjir. Kuliah dulu anjir. Oh iya. Jadi lu akhirnya lulus sebagai Oh enggak, seorang gue enggak lulus di situ. Gue tahun kedua cabut. Tapi sebelum itu kita pengen nanya sih, emang itu passion lo yang lo pengen jadi seorang pendeta atau Kalau itu ada dorongan dari orang tua lo juga? Apa enggak gimana? sih. Nyokap gue nggak pernah minta gue sekolah di situ. Jadi dulu gue itu pengen banget fokusin di seni dari SMA. Pengen ngambil kuliah seni, entah itu di Jogja atau di Denpasar atau di Padang atau di manapun itulah. Iya. Cuman ya namanya anak SMA kan belum punya duit ya. Konsultasi kan sama orang tua pasti kan. Karena mereka kan investor terbesar di hidup kita. Betul. Sampai sekarang malah. Sampai sekarang. Iya, Dan nggak pernah minta sahamnya balik. Iya. betul. Shout out buat orang tua. Buat mama di surga. Iya, aduh ya. Jadi sedih. Ya nyokap gue bilang, aduh, coba jangan ke situ dulu, coba cari-cari referensi lain lah dan sebagainya. Yaudah akhirnya tante gue tuh jebolan teologi. Ngobrol lah gue sama dia, gue kepo kan teologi itu belajar apa sih, bla bla. Singkat cerita, gue tertarik, gue ikut tesnya, terus daftar beasiswanya, keterima, dapet. Oh, lewat jalur beasiswa tuh. Ada beasiswanya dari gereja. gua Paling juga. orang dalam. Dia lagi meninggi nih, udah langsung jatuhin anjir. Tadi kan kita udah tahu. Oh iya, jadi lu dapat beasiswa dari sekolah teologi itu. Iya, bukan dari sekolahnya, dari gereja. Oh, dari gereja. Oh, Di pas tahun kedua gue dapet beasiswa. Mantap. Jadi kayak ya kayaknya gue di sini sih, tapi ternyata tidak. Maksudnya gue kalau ngelihat 10 tahun ke depan misalnya gue selesai di sini, gue akan menjadi seperti yang gue mau nggak ya? Kayaknya enggak deh. Maksudnya ini udah bentrok sama batin kan udah susah. Iya, benar. Gue konsul sama nyokap gue. Aduh kayaknya enggak nih ini. Sempat perang besar lah di rumah. Tapi akhirnya nyokap gue ngerti. Cuman nyokap gue tetap minta gue untuk tetap kuliah formal. Karena pendidikan itu penting lah ya. Betul sekali. Di Indonesia penting banget cuy. Penting banget. Penting banget di Indonesia.
Sepenting itu guys. Iya. Buat melamar ini impress calon mertua. Iya itu dia. Akhirnya gue ya ngobrol-ngobrol, akhirnya bikin deal-dealan. Ya udah, gue kuliah formal, gue ambil komunikasi di Atma Jaya. Itu setelah dari teologi Ya, setelah itu. dari teologi 2015 gue jadi maba di Atma. Tapi perjanjian dengan nyokap gue adalah setelah ini gue yang akan menentukan gue akan seperti apa. Jadi lo bertanggung jawab atas pilihan yang lo ambil lah ya. Terus di tahun ketiga apa tahun keempat gitu, nyokap gue ngeliat emang gue gelut banget di seni. Terus nyokap gue kayak ngomong, dari dulu sekolah seni aja ya. Itu terjadi di mana-mana. Aku sayang mama. Terima kasih Mama. Gue cuma bisa ngeliat dia terus. Anda Udah enggak pengen cubit gemes gitu. Pengen ngomong kasar tapi nanti takut jadi pari aja. Tau gak sih lu pari yang kuning? Iya, itu dulu viral banget ya. Parah. Gila kan? Kenapa sih itu? Iya anjir. Ini itu juga di judul tuh durhaka terhadap orang tua aja. Tapi lu mikir deh, itu kan zaman itu belum ada medsos ya. Iya. Gimana cara itu video viral coba? Viral coba. Hebat. Tapi Ya, itu bisa viral. Primbon. Kayak kita ngomongin itu ke angkatan kita pasti pada tahu tahu, ya. pasti. Si Indonesia tuh pasti pada tahu. Sama yang jadi singa tau gak lu? Dan kita tuh jadi kicep gitu loh. Iya. Orang tua ngomong kayak anjir pari ini gue nih. Pari ini gue nih. Enggak ada. Daripada jadi pari. Udah enggak ada. Oke, si awalnya pocong goyang-goyang tuh. Gue sempat ini Gak ada ini. Beda pertemanan. Apaan Oke, sih? baiklah tuh. Sama siapa lu? Sama dugong lu. Gak jelas lu, Oh, nggak Bang. jelas. Kita nyambung sampai pari ya. Mundur. Lu berenang bego. Iya latihan jadi pari. Tadi udah berenang anjir. Ini jauh banget ini. Oh iya, balik. Memang intermezzo tuh lebih menyenangkan ya. Tai ya, Pak. Nah, jadi dari sekolah teologi akhirnya lo merasa itu bukan di passion lo pindah ke komunikasi. Iya. Iya. Sudah lulus? Masih berjalan. Tadi kan bilangnya cuti, Oh, tapi cuti. sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu di tag pertama. Waktu belum lo record. Salah ingatan. Kita ada videonya ya. Ntar kita kasih judul kok goblokan lucu gitu. Salah ingatan. Tolol aja. Lanjut. Jadi Masih. Gue ternyata sudah menemukan passion gue, Tis. apa itu? Passion gue adalah menjadi mahasiswa. Jadi dua ya, mahasiswa sama musik gitu ya. Iya. Itu enak itu. Belum mikir apa-apa. Itu sih nyokap gue nggak setuju sih. Kayak semua orang Cari tua, passion lain nak. jangan jadi mahasiswa ya. Lu selain kuliah yang hampir selesai ini, lu ada kerjaan lain? Ada. Itu yang gue gelutin sekarang di musik dan teater. Oh. Dari teater mana tuh? Gue dari SMP itu udah aktif di teater koma. Kebetulan karena bokap di situ. Oh. Itu juga sebenarnya bukan bokap yang ngajak sih. Cuma karena dari kecil kan suka nonton pertunjukan dia. Terus kayak tertarik. Kayak gue pengen ikut. Waktu itu kan kebetulan karena udah bisa main drum, diajak, "Yaudah musikin teater koma yuk." Sampai sekarang. Tapi dia bilang, "Tapi kalau sampai ngaruh ke sekolah, udah ya, nggak lagi." Ya udah gue yang mau kan, gue yang komitmen, udah resikonya gue ambil. Jadi udah latihan sampai malam sampai jam 1. Oh kayak white place gitu nggak sih? Iya, sampai berdarah, tangannya coba berdarah. Kebetulan bokap gue juga botak sih. Jadi emang mirip Whiplash tuh. Jangan ngomongin botak. Ada yang tersinggung. Lanjut. Sampai goblok anjing. Iya itu udah dari situ ternyata memang wah ini nih yang pengen gue lakuin sampai mati nih ibaratnya berkegiatan yang seperti ini di dunia kreatif tuh menyenangkan sekali. Jadi istilahnya kalau dari kecil tuh emang seni tuh udah ada. Udah mengalir di jiwa. Iya. Influence-nya gitu udah ada gitu Influence-nya ya. Anjing. dari bokap sih yang paling kenceng karena ngelihat dia kayaknya. Iya. Padahal dia nggak pernah ngajarin gue. Tapi lebih ke cara ngajar dia adalah nih lu lihat gue, lihat kehidupan gue. Iya. Dulu ngobrol berdua aja dah. Ya udah sobat enggak jadi pergi. Cabut beneran ini. Cabut lu dari rumah ini. Rumah dia Pak. Oh iya bener. Bubar dong. Gue investor terbesar. Cipinang Empire. Anjir, tadi serius ngomong apa anjir jadi buyar. Jadi dia udah ada darah seni dalam hidupnya Iya, dia dari dulu. Emang biasanya kalau orang tua sih dia nggak
nunjukin kita harus A B C, tapi dia Iya. lebih ke nunjukin gitu nggak sih? Iya. Jadi itu yang bikin kita kesentuh gitu loh biasanya. Ke influence sendiri gitu ya. Iya benar. Tapi tetap orang tua tetap menanamkan nilai-nilai baik. Jadi lu jangan sampai nih pendidikan formal lu tuh keganggu demi ini gitu ya. Iya benar. Gue lebih ke jangan sampai kuliah gue ngeganggu waktu gue berkesenian sih. Kalau untuk saat ini Iya. Semoga mama gue nggak nonton. Enggak kayaknya. Aman. tapinya dari lu tadi kan lu bilang lu teater juga, musik juga. Ini Iya. dari teaternya sendiri kan teater koma. Iya. Yang gua tahu ya, teater koma itu emang udah legend banget gak sih? Iya lumayan sih. Dia dari tahun 77 kan. Oh gila. Gua dengar lu juga ada proyekan dengan teater koma ya kemarin-kemarin ini tuh. Iya ada kemarin bulan. Jadi gue tapping di bulan Maret. Iya Maret. Terus Maret akhir kemarin tuh di virtualin lewat YouTube. Kan biasanya kan itu secara fisik ya kita Iya. datang ya. Tiketnya mahal-mahal ya. Lumayan. Bro. Kan kita Bukan buat kau mendang mending ya lu. Kita mah yang pinggir jalan aja. Iya. Kamu kan itu. Ini lagi nonton teater kalau demo. Enggak, waktu dulu nonton teater pas ini SMA yang disuruh. Jadi TVRI itu. TVRI. Oh jadi gitu. Jadi lu dari teater terus lu juga sekarang bermusik ya. Iya. Iya, terakhir gue liat posan lu tuh yang lu jadi apa tuh yang hitam merah itu? Jadi Rahwana. Rahwana. Iya, itu pertunjukan terakhir kemarin tuh bulan Maret April. Oh. Itu yang didedikasikan untuk ulang tahun ya kalau nggak salah ya. Iya, itu salah satu program 44 tahunnya Teater Koma. Wih. Iya, kita bikin festival 44 namanya. Jadi Jadi semacam kado untuk para penonton setia kita lah. Kita bikinin banyak pertunjukan yang tidak berbayar. Ada sih ada yang berbayar tapi kayak cuma 10.000 itu lewat karya karsa gitu-gitu. Jadi banyak kerjasama yang kita usung untuk penonton lah. tuh, jangan OnlyFans yang subscribe. nih. Porno. Udah OnlyFans dapat dari Telegram kan belum ada. Anda menceritakan diri Anda sendiri itu. Pala lu. Gue lebih ke Twitter sih. Iya. Lebih gratis. Lebih gratis. Suka yang lokal. Tapi 2 menit. Jadi ganti. Puasa. Udah puasa, astagfirullah. Nggak cukup part 2. Iya. Pardo join Telegram aja. Tai banget. Lanjut. Oke, dari teater koma tadi kita udah bahas ya. Mungkin sekarang lebih ke arah musiknya nih. Iya. Iya. Lu tuh tergabung di apa sekarang? Tergabung di musik. Iya, Maksudnya di dunia musik. Iya. Dia musik. Kalau Apa lu sendiri atau lu gimana gitu? Lu solo atau lu punya band atau lu serius enggak atau Atau gimana? K-pop? Boy band. Bayangin nih, Bu. gue jadi anggota BTS gitu kan. Waduh, paling gak ada fansnya sih. Jangan nanti diserang kita. Iya, bener. Army the best. EXO. Sarangi. Army, Blink dan semuanya Pokoknya the best. Blink bukan, Blink. Blink bukan ya? Indo itu. Blink tuh I miss you gitu. Aduh. Bisa Tis, ditangkepin. itu zaman SMP Tis. Lanjutin aja. Lawakannya baru kok ini. Lanjut, Blackpink lanjut. pokoknya. Blackpink. Nah, boleh. Blackpink. Dudut. Dia tahu kalau gitu. Anjir dah. Dia mau jawab anjir. Salah tadi gue nanya boyband anjir. Jadi panjang anjir pertanyaannya anjir. Lanjut jawab. Apa? Oh musik astaga. Iya. Lu sekarang tergabung di mana? Gue itu punya band gue sendiri namanya Amalgama. Itu sebenarnya yang ngediriin bukan gue. Jadi 2 anggota pertamanya itu kenapa sih? Gak apa-apa. Asik sendiri. Lu enggak Gue kira nggak kerekam lagi atau Iya. apa. Aman. Aman. langsung jembur gue. Rekam lagi anjir. Gua lagi briefing di tengah live. Goblok ya. Dia yang nanya. Iya. Terus. Jadi gue itu aktif di gue punya band namanya Amalgama. Itu yang sebenarnya pendirinya itu vokalis sama basisnya. Vokalisnya main gitar juga. Itu namanya Surip sama Geto itu. Jadi awal dari mereka berdua karena teman sekolah kan. Shout out. Iya buat Surip dan Geto. Teman titis juga. Nggak bukan. Semuanya temen gua anjing. Prestige. Gua bikin grup nih. Temen titis. Tete iya gila keren banget. TTers. Temen titisers. Anjir. Sip. Lanjut anjir. Singkat cerita di Desember itu gue bergabung di Amalgama. Desember. Desember 2015. Oh, 2015. Oh, udah lama banget. Udah ya? lama.
Udah dari situ gue bisa dibilang beridealis di situlah. Gue menuangkan semua yang ada di kepala gue bersama mereka orang. Berlima kita sekarang kalau secara personil. Plus manajer dan tim gue yang sangat suportif itu. Ya bersama mereka lah gue berkarya di Amalgama. Itu emang band yang gue garap banget. Kemudian dia di luar Amalgama itu ada juga yang gue cukup aktif di namanya Irama Pantai Selatan. Iya. Iya Irama Selatan. Itu awalnya ya teman ketemu teman terus kayak mereka tahu gue main perkusi. Terus seru nih kayaknya kalau ada perkusinya bantu awalnya dari apa sih istilahnya additional ya. Iya, Yo. di sana. Sampai akhirnya menjadi player tetap di mereka. Oh, jadi sekarang membernya juga nih. Iya. Gokil. Gue lihat di YouTube yang Amalgama itu sih dia main perkusinya asik banget coy. Mic-nya di sini dia mainnya ke sono. Bener kan? Serius bener kan? Ini nanti ada di sini nih. Pas masih gimbal lagi. Pas masih gimbal. Soalnya kalau misalnya gue teriak depan mic kenceng banget. Dia taruhnya di sini. Biar ambient asik. Parah sih. Lu bacotnya kenceng banget dari dulu. Asik banget main itu aja deng. Mantap. Iya. Jadi tadi kan lu bilang lu tergabung di beberapa band lah ya. Yang pengen gue tahu juga nih, ini kan mungkin teman-teman apa sih Amalgama tuh artinya apa gitu loh. Lu kan bikin band tuh ya. Itu apa sih arti amalgamanya aja gitu loh. Benang merahnya sih Amalgama itu kan kita ambil dari kata amalgamasi, bahasa Sanskrit. Itu intinya adalah peleburan dua elemen menjadi elemen yang baru. Akulturasi lah istilahnya. Oh iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang di Amalgama itu gue tidak membatasi yang namanya eksplorasi. Jadi akan selalu ada sesuatu yang baru. Dengan benang merah genre-nya world music. Award music. Jadi luas banget lah interpretasinya. Karena gue lihat dan gue denger pun juga memang alat yang lu pakai itu nggak Unik. mainstream ya, Iya. unik Iya, gitu kurang loh. lebih. Pasti beda-beda ya. Itu apa sih tuh no yang kayak trompet sangkakala itu gede buat itu. Jangan dong, jangan trompet sangkakala dong. Maksudnya kita nggak tahu tuh gede banget. Iya, itu. iya. Itu apa sih itu? Gitu. Itu namanya didgeridoo. Oh, dijeridu. Didgeridoo tuh alat musik asli aborigin. Oh, Suku aborigin di Australia. Australia. Oh, gitu. Tadi hampir gue bilang Afrika Selatan aja itu gue ngomong. Tapi gue ngomong anjir. Kalau alat Afrika yang gue pakai djembe namanya. Oh ada juga. Ada Djembe. djembe, ada dundun. Gue emang dari dulu hobi ngoleksi alat musik sih. Oh. Lebih Alat-alat musik Semua. eksotis. eksotis. Tapi emang lu lebih fokus perkusi. Perkusi dan alat tiup. Oh, perkusi dan tiup. Kenapa lu? Apa emang suka mukul-mukul? Karena basicnya gue drum. Oh. Terus bokap gue itu kan pemain kendang. Oh iya. Nah, jadi gue ngeliat ke dia seru juga ya main perkusi ya. Oh. Kemudian gue juga dulu sampai sekarang sih aktif di Bulungan juga, ketemu seniman-seniman di sana. Ketemu adalah salah satu orang yang cukup gue junjung. Namanya Mas Hendrik. Dia pemain perkusi juga. Ya dari dia tuh gue belajar banyak tuh soal perkusi. Ada apa aja, mainnya gimana gitu. Shout out buat Mas Hendrik. Ya. Buat Mas Hendrik. gitu dong. Buat semuanya shout out. Semuanya di shadow. Tadi semua di shout out anjir. Ya keren Iya. ya. Kayak anak sekarang banget gitu, Iya. anjing. Oh, jadi gitu ya, keren banget sih. Iya, Jadi selain lu juga bermain musik, lu juga tetap melestarikan alat-alat musik tradisional nggak sih? Budaya. Iya. Budaya itu biar nggak mati ya. Iya sih, Karena kurang musik kan sekarang anak-anak sekarang kan lebih ke EDM. itulah. Ya nggak apa-apa. Gue juga salah satu penikmat EDM. Iya. Iya maksud gue itu pilihan sih untuk lo mau bergelut di situ apa enggak, karena percuma juga misalnya gue bikin semacam program cintailah alat musik Indonesia dan sebagainya. Iya. Iya kan? Minum Yakult tiap hari. Kalau emang dari merekanya yang tidak minat kan percuma. Iya. Emang harus lu yang suka sih. Iya benar. Makanya lu bikinnya secara yang lebih enak ya. Maksudnya dengan musik, Tetap inilah di telinga tetap easy going lah. dengan media-media yang lain Gampang gitu dibawa loh. kan easy going. Oh, iya. Hampir hilang tadi gue. Lost in the moment gue tadi tuh. Jadi dengan cara melestarikan lu memperkenalkannya dengan media musik lo, dengan band lo ya. Tidak lu langsung lu harus cinta ini, tapi lu nggak tahu gini cara makainya gimana. Jadi lebih baik gua pelajari alat itu, gua mainkan, gua terapkan di beberapa grup. Kemudian
ya edukasinya secara non formal ya di backstage atau di setelah pertunjukan orang kan pasti ada satu dua yang nanya, Mas itu alatnya apa sih gitu. Iya. Kayak lo Iya. tadi nanya gitu kan, itu kan secara nggak langsung gue ngasih edukasi. Iya benar. Daripada gue bikin apa terang-terangan webinar alat tradisional, gitu. Siapa yang datang? Nih, kan. Terus lu ngaku-ngaku nah. Iya. Lu bikin Dibahas webinar. lagi. Nggak boleh, nggak boleh, Dibahas nggak boleh. lagi. Maaf, Lanjut maaf. lanjut. Selain lu bermain musik sama teater, lu ada nggak project-project samping lainnya? Dengan band lain atau apa proyekan yang lu lagi garap sekarang nih biar kita pada tahu gitu loh. Ada sih. Gue nggak tahu apa karena gue kayaknya menjadi pemain perkusi di umuran kita tuh pilihan yang tepat ya. Karena tidak banyak pemainnya. Iya. jadi apa ibaratnya repeat ordernya banyak. Alhamdulillah. Dipakai sana sini lah. Iya, iya, Gue sempat bantu-bantu banyak drama musikal, terus di teater-teater SMA gue juga bergelut di situ. Kemudian kalau untuk band-band yang pernah kolaborasi sama gue ada beberapa sih. Ada Mad Man tuh Januari kemarin rilis lagunya. Habis itu sama ada namanya Samsara. Terus baru-baru ini gue akan kolaborasi sama nggak ada yang udah lama tuh namanya Prabumi. Dia DJ gitu, DJ tapi ada etnik-etniknya gitu. 2018 gue kenal dia namanya Mas Tito. Syarat Mas Tito. Sampah. Salah banget kalau nyebut nama ya. Langsung di gitu ini. Harus di shout out semua di sini pokoknya. Kabel. Ah, enggak pro. Lanjut. Iya, dari dia gue banyak proyekan juga sih. Sampai kemarin sempet dapet project yang cukup wah gitu ya di mata gue. Wah gila nih project oke banget nih. Itu kerjasama langsung sama British Council. Wih, Apa Alik. tuh? British Council. British Council. Iya, jadi mereka yang funding untuk project ini. Jadi itu kayak gimana tuh? Jadi Dia proyekannya mau bikin apa atau apa? Boleh nggak lu Sharing. sharing aja? Kalau gitu. nggak boleh nggak apa-apa. Iya. Selesai gitu Selesai. maksudnya. Udah gitu putus aja. Sorry tadi ada iklan sedikit aja iklan. Baterai habis goblok. Lanjut yang kita nih. Tadi kita lagi bahas tentang British proyek-proyek Council. Iya. yang tadi gue cerita ya. Iya. Iya, jadi salah satu project terbesar sampai detik ini di musik di tahun ini itu kerja sama British Council. Itu dalam rangka apa sih maksudnya? Jadi ceritanya sejarahnya gue bisa kerja sama itu agak panjang. Di tahun 2018 si yang Mas Tito tadi itu, yang orang yang Prabu Iya. dia bikin semacam pagelaran. Aha. Harusnya gue main di situ, tapi karena gue ada acara di Jogja, jadi gue digantiin. Oh. Oh, jadi lu nggak jadi tuh buat ikut Gua acara itu? yang 2018 itu gue nggak ikut. Oh. Nah iya. di situ salah satu yang nonton ada namanya Hilang Child. Capek anjing. Itu acaranya British Council yang di Indo. British Council Indo. Udah terus lanjut sampai sekarang si yang Hilang Child itu dia kan juga seniman di UK. Oh. Dia ngajak kerja sama balik bikin sesuatu bikin karya yang ngebahas tentang deforestasi dan sebagainya. Oh. Iya. Udah habis itu fundingnya dia cari dari British Council yang di UK. Aha. Oke. Udah kita bikin proposal approve. Ah. Jadi nanti final projectnya akan berbentuk album. Oh. Tapi itu ada suaranya, maksudnya Gue males komentar. Lu tuh kayak nanya gue, iya gue habis ngelukis ini nih. Itu ada gambarnya nggak? Iya. Gue males komentar anjing. Kayak SpongeBob aja. Mobil yang nggak kelihatan aja. Goblok. maksudnya ada apa sih namanya? Nyanyi. Ya. Ada suara vokalnya apa enggak Itu gitu ya. loh. Tepat sekali. Kalau lagunya seperti apa nanti didengarkan saja. Oh, boleh. Kapan nih rilisnya? Kuartal 3 atau 4. 2000. Anjing. Karena kemarin Kayak kan- investasi. Kemarin kan gue abis, jadi karena deforestasi gue ngambil segmennya itu Dayak. Oh, iya. Borneo Kalimantan. Iya. Jadi gue kemarin habis dari Borneo, habis dari Kalimantan Barat. Oh. Beberapa minggu yang lalu. Gue survei di sana,
ketemu seniman-seniman di sana, gue kumpulin suara-suara yang ada di sana, suara hutan, terus suara alat musik daerah mereka, gue sekalian belajar juga. Jadi ya gue memanfaatkan peluang itulah untuk sekaligus mendalami Dan explore diri lu juga ya dalam explore diri situ gua ya. juga. Keren banget lu. Ini asli keren banget. Jadi dia mau Makasih, karyanya makasih. itu genuine gitu ya, karena Iya. karena lu udah pernah ngalamin kesana gitu, ngelihat secara langsung, bukan lu menghayal dan mengira-ngira gitu. Jadi gue bener-bener ke Kalimantan itu gue bener-bener ngelihat titik terasri di Kalimantan dan hutan-hutan yang sudah entah menjadi sawit atau yang sudah menjadi lahan tandus. Itu gue lihat langsung depan mata, Emang itu beneran nyata ya. beneran nyata. Gak cuman di TV doang gitu Gue kan. juga kebetulan kan ada kawan di sana, jadi ada yang bantu nge-guide juga lah, orang Dayak juga. Ya sekaligus mendengar beberapa curhatan dia lah. Itu yang ntar akan menginspirasi gue dan timnya Tito Prabumi itu. Udah. Udah masih tau udah. Gue sampai los anjir. By the way, project ini gue atas nama Prabumi. Oh, bukan. Ini project Bukan Prabumi. bawa nama band lo. Bukan sama Amalgama, bukan sama yang lain, tapi sama Prabumi. Nanti Itu- bakal dirilis di mana? Nanti akan ada di digital platform. Oh, di kita. Oke. Jadi kalau kayak gitu tuh kan tadi lu bilang lu kerja sama ya sama British Council sendiri. Itu bakal dijual juga di UK apa hanya untuk lokal Indo apa gimana? Kalau akan ada penjualan, pasti akan ada obrolan lanjut perihal royalty. Tapi project ini fully funded by British Council UK. Oh jadi secara government lu kerja samanya nih ya? Iya, Oh gitu. Keren banget. government banget tuh ya. Iya parah Asik. sih BUMN banget. Beda anjir apa jadi BUMN. Cuannya beda pasti kalau kayak gini. Ini kayak dibayarnya pakai rupiah apa gimana nih mas? Pound sterling. Pound sterling lah ya. Aduh mas aja deh ngomong. Lu diem aja lu. Mas. RP titik tuh. TRP titik lah ya. Anjir. Gua L melengkung dicoret nih. Oh iya. Pusing. Ini temen gue pada nggak paham soalnya. Gak paham Iya. tadi lo ngomong. Gue kayak Kayak gue pas bayi sehat. Itu lagi nih mas. tapi itu lucu. Callbacknya dapet ya. Aduh anjir pegaruh kepala gue. Nih. Jadi lu balik lagi ya, nih di irama pantai selatan ini kan lu jadi sebagai pemain tetap lah hitungannya sekarang. Itu sampai sekarang si apa namanya irama pantai selatan itu masih berkecimpung nggak, masih ramai nggak yang dengerin? Masih sih. Masih banyak yang mendengarkannya. Yes. Ini Kalau secara angka streamernya lumayan bagus. Kalau secara offline atau panggung virtual cukup berjalan sampai sekarang. Ini kan tipe genre musiknya cukup unik ya. Kalau gue dengernya kayak lagu-lagu film serem lah. Hawaiian style gitu. Kalau misalnya lu nonton Joko Anwar terus dengerin lagu Iya, dia seneng kayak gitu-gitu. tuh. Iya, lagunya kan- di bentrok-bentrok. Iya. Adegannya apa ya, lagunya gimana? Iya. Itu pembawaannya ketika lu live sama ketika lu manggung itu si penontonnya gimana? Penontonnya dengerin. Kalau yang tahu lagunya sing along. Ini tadi pertanyaan sama kayak gue. Itu tadi rekaman ada suaranya enggak? Enggak, maksud gua kan ini kan enggak kayak musik pada Sebenarnya umumnya. pembawaan lagu-lagunya IPS itu riang sih. Itu kan musik pesisir yang riang, yang menyenangkan, pesta rakyat dan sebagainya. Iya, jujur. Sekalipun lagu-lagu galau-galauan juga Dibikin riang ya? masih mendayu. Orang masih goyang lah, karena emang easy listening banget IPS itu. Lu neken. Hah? neken budget. Nanti kita Udah, itu cuman sedikit jokes. Tapi dari pastilah ya. Lu yang berkecimpung di genre yang enggak terlalu mainstream kayak gini pasti ada kendala-kendalanya sendiri ya. Mungkin apa sih dari genre yang lo ambil ini, baik itu dari Amalgama maupun ya Irama Pantai Selatan itu apa sih yang membuat Difficult, susahnya ya. perbedaannya atau apa dengan genre-genre umum lainnya lah gitu. dibilang sulitnya itu ada di mungkin market ya, pasarnya. Tapi dibilang sulit juga enggak, karena sekarang kita bisa melihat marketnya ada di mana.
melalui data statistik yang ada di Spotify for Artists. Iya. Pendengar lu umur berapa, pendengar lu apa gendernya apa, paling banyak di kota mana dan sebagainya. Itu cukup membantu kita untuk bikin acara. Oh, sebagai seorang seniman, Sebagai seorang seniman. musisi lah ya. Sekarang ada beberapa data statistik yang sangat membantu. Tapi kalau berbicara genre ya memang zaman sekarang itu lebih menyenangkan ketika lu bermain apa yang lu suka sih. Iya, benar-benar. Karena kalau lu bikin lagu yang sekarang lagi ngetrennya apa dan lu bikin itu, kalau lu suka nggak apa-apa. Tapi kalau lu nggak suka dan lu memaksakan bikin sesuatu yang lu nggak suka, nggak total pasti nggak lah ya. totalitas. selain nggak totalitas, bahayanya kalau itu menjadi tren. Karena apa? Kalau itu menjadi sebuah hits lu, misalnya hits lu adalah sesuatu yang lu nggak suka, lu akan perang batin selama puluhan tahun. Iya. Sampai konser album ke-7 lu harus bawain lagu itu. Yang itu lo nggak sesuai passion lo gitu ya. Itu perang batin banget. Bisa lah pasti banget ya. Jadi mendingan ya bikin yang lu suka aja. Jadi ibaratnya ya lu nothing tulus ketika itu akan menjadi boom atau enggak. Kalau booming ya bagus, orang gua Syukur suka lah ya. sama lagunya gitu. Kalau Ibarat kata itu kayak add-ons tambahannya aja gitu ya. Iya. Ya nggak sih, kayak oh ini gue mengerjakan yang gue suka, entah itu mau boom atau enggak itu udah urusan yang di atas dan mendengar gitu ya. Iya, tapi ada menjadi seniman di Indonesia itu banyak paradoksnya sih. Untuk lu membuat sesuatu yang lu suka, lu harus kuat secara ide dan finansial. Betul. Benar banget sih. Finansial tuh penting sih. Iya, karena gini, kasihan orang-orang yang idenya banyak tapi nggak disupport dengan finansial yang tidak kuat. Jadi cuma di kepalanya doang. Otaknya aja nggak bisa Dia salurkan. dia nggak bisa ngedeliver dalam media apapun gitu ya. Jadi ya memang lu untuk menjadi full time artist di Indonesia itu nggak banyak yang bisa. Sangat sulit juga. Udah hebat sih untuk mereka yang bisa ya. Karena stigma kita sebagai orang Indonesia pun masih kayak begitu ya, kantoran, tuh, Iya, dan pekerja sebagainya. Dan memang desain menjadi gitu. pekerja kreatif pun kan lu nggak ada rate-nya. Betul. Paling lu bisa ada rate kalau lu punya manajer yang oke banget gitu, bisa deal-dealan harga yang bagus. Tapi ya kalau misalnya masih muda-muda juga kan masih banyak yang dicari selain uang kan. Iya, betul. Main tembak-tembak harga Salah aja satunya gitu ya. idealisme lah yang kita cari kalau sebagai musisi muda nggak sih? Jadi memang jadi musisi muda di Indonesia kalau lu emang mau bertahan dengan idealisme lu ya harus ada ibaratnya realisme yang lu jalankan juga. Betul. Harus ada satu kegiatan yang bikin cash flow lu berjalan terus. Betul. Biar apa? Jadi biar lu bisa berkesenian dengan tenang. Benar sih. Enggak munafik juga lah ya. Kita udah hidup tuh perlu duit, cuy. Iya. Bener, lu berkarya butuh duit. Iya, benar. Enggak bisa lu terlalu Ngomong gue bisa berkarya. idealis banget gitu. Nah, gue mau nanya. Tapi bisa juga kalau emang itu yang lu tuju. Maksudnya? Kalau emang lu mau, jadi jangan lu munafik ketika gue mau idealis total, mentok. Tapi lu ngeluh ketika lu nggak punya uang. Karena menjadi idealis ada resikonya. Lu menjadi materialistis pun juga ada resikonya. Benar. Resikonya adalah ya mungkin Salah satunya tadi batin lah. Lu tidak bisa menuangkan batin lu. Jadi menurut gue ya sebenarnya nggak cuma seniman sih. Jadi apapun tuh jangan sampai lu munafik dengan pilihan lu. Benar. Menurut gue ya. Betul. Dan sedangkan menjadi orang yang munafik itu tidak salah juga untuk sebuah kepentingan sesuatu. Contohnya sebagai seorang musisi yang kita tahu sendiri pasti ada sesuatu risknya ya di belakangnya ya. Kayak lu ya tadi balik lagi, lu mau membuat sesuatu itu harus ada finansialnya. Sedangkan seorang amateur rata-rata kan susah tuh. Iya. Untuk finansialnya, untuk menjadi bukan munafik lah ya bahasanya, untuk lebih realistis lah ya gitu. Nggak ada salahnya lu kantoran dulu 4 tahun 5 tahun lu nabung bikin album rekaman lu meledak ya kan, alhamdulillah, terus lu jadi full time artist, itu kan salah satu jalan juga. Betul. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Yang Banyak penting, kok musisi yang dulunya ngantor. Iya, yang penting lu tahu tujuan lu dan jalannya gitu loh, ya nggak sih? Jangan terus lu ngantor duitnya open BO. Iya. Tujuannya kan lu ngantor nabung buat biar punya album. Iya. Jangan risek. Open BO-nya sampingan. Jajan. Presek aja. Atau lu yang open. Boleh? Itu kerjaannya ternyata aja. Kerjaan open BO aja. Saya punya uang dari situ.
Buat yang lain terinspirasi boleh tuh. Jangan. BO itu booking order, mesen tiket Oh, apa iya. gitu. Calon tiket lah ya. Iya, mau beli apa, Gojek segala semua itu. Benar. Iya, Beli online ya. Iya, beli online. Oh ini dong kayak apa? Trendpay apa? Lu kan dulu ikut yang Ustadz siapa itu bikin pay itu? Alipay apa sih? Udah. Lu tadi udah ngomong Ustadz duluan sih, gue udah jadi udah. Udah bego. Udah. Anjing emang. Lanjut. Lu tadi mau nanya apa nih? Iya, tadi gue mau nanya ini sih. Lu nih untuk dalam lu berkarya nih ya. Iya. Lu lebih idealis atau realistis? Dalam berkarya. Iya, dalam berkarya. Dalam berkarya idealis. Idealis. Oh, oke. Gue menuangkan apa yang gue mau. Tapi kalau untuk lu hidup, Dalam gue berkehidupan harus ada materi yang gue kejar. makanya tadi lu sempat nyebutin lu ngeband itu di Amalgama itu ya, tempat lu menuangkan idealisme lu. Iya. Iya. Nah, di luar itu lu project-project lain itu untuk Hal yang realistis ya. Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya istilah kasarnya kalau di dalam satu kalimat itu gue nggak nyari duit di Amalgama, tapi gue nyari duit untuk Amalgama. Jadi lu untuk menghidupi band lo itu ya? Mumpung gue belum punya anak. Iya, benar sih. Udah. Saya on the way. Shout out buat yang mau punya anak gitu. Udah nggak ada nama, ini nggak bisa di shout out sih. Gitu. Jadi balik lagi ya, soal pentingnya berkarya dan materialistis lah ya. Iya. Jadi lo itu lebih mengutamakan ide lo itu dan eksplorasi lo itu di Amalgama total lah ya. Iya. Jadi secara nggak langsung Amalgama itu sebagai anak lo dong. Iya, bisa dibilang. Gue urusin banget. Lo urusin banget lah di situ ya. Sedapur-dapurnya gue urusin. Susah nggak sih No? Ini kan orang yang punya banyak project ya No ya. Iya. Lu bisa bilang nggak sulit nggak sih membagi hati gitu? Secara kasarnya kan nggak mungkin nih. Kalau misalkan kita punya satu project, satu band aja lah ya, itu lo mungkin menuangkan seluruhnya di band lo itu. Nah sekarang kan lo ini punya banyak proyekan, gimana sih caranya untuk lo bisa tetap fokus ke dalam Amalgama tetap 100% dan membagi-bagi hati lo ke band-band lain tuh gimana? Caranya adalah dengan 100% di semuanya. Gitu. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Segala sesuatunya harus 100% ya. Karena kalau gue nggak 100 di tempat itu ngapain gue ambil? Betul. Iya kan. Ketika gue dapet tawaran seperti ini, gue harus total di situ. Misalnya gue di hire band Groot ya, misalnya ada band Groot gitu. Mas, main gendang dong di band Groot. Oke, gue mau denger lagunya dulu dong, demonya seperti apa. Ketika gue dengar, wah di sini ternyata tidak cuma butuh gendang. Bisa gue tambahin ini, itu salah satu bagian dari gue 100% untuk project itu. Jadi gue nggak cuman by order aja, diminta main gendang ya main gendang aja. Tapi ketika di situ, ketika gue diminta ada di satu tempat, gue juga harus ada ide dong, karena kan yang dipakai gue, bukan gendang gue. Iya Kan? Iya betul. Secara otak juga harus gue kasih ke mereka. Benar. Kayaknya cocok di ini. Tapi gue tetap harus tahu ini projectnya siapa. Jadi yang gue keluarkan itu kan emang sebatas ide. Kayaknya ini cocok ya approval dari dia. Tapi tetap harus gue 100%-in di situ. Kayak gitu sih. Terus ini gue mau nanya nih, tapi lu pernah gak sih kayak di misalnya lu ngambil project kan nih ya buat lu sendiri nih, kayak udah lu dengerin nih nggak cocok nih, tapi rate-nya lumayan gitu, lu ambil apa lu nggak ambil? Pernah nggak lu ngalamin hal kayak gitu? Belum pernah sih, karena sejak gue membulatkan niat gue untuk menjadi musisi, gue harus menerima segala macam kemungkinan. Dalam arti kemungkinan genre. Iya. Mungkin gue akan main di dangdut, mungkin gue akan main di pop, mungkin gue akan main di metal dan sebagainya. Artinya gue sudah mempersiapkan dengan membuka telinga gue dari awal. Iya, benar juga sih. Kadang kan kayak misalnya kalau lu emang udah dari sini lu nggak nerima, misalnya dengerin dangdut gitu, gue nggak mau, gue menghindari gitu. Tapi lu enggak gitu kan. Lu berusaha terbuka untuk semua genre yang ada di luar sana gitu. Iya, bukan berusaha sih, mengharuskan. Harus gitu. Gue ya? mengharuskan kuping gue untuk selalu masuk terbuka semuanya. lebar. Iya. Salah satu caranya adalah dengan tidak membuat playlist apapun. Oh. Jadi gue nggak stuck.
Iya. Jadi untuk eksplorasi pun juga lebih luas lah ya. Jadi ketika gue mendengarkan lagu misalnya techno, Iya. misalnya gue nggak suka, gue cari alasan kenapa orang bisa suka. Karena bukan gue doang yang nggak suka, apa mungkin guanya yang nggak suka, tapi orang banyak yang suka ya. Gue cari reasonnya. Oh di bagian ini, oh ternyata karena musiknya seperti ini. Oh ternyata karena dia nikmat ketika lu sedang apa gitu kan. Itu harus gue cari tuh. Oh ini ya kenapa orang suka techno ya dan sebagainya gitu. Iya. Jadi itu salah satu bentuk pembelajaran gue untuk ngelebarin cakrawala Eager lah ya. Gitu loh ya. cakrawala musik asik. Udah kayak apa aja. Gitu sih. Oke. Lu pernah nggak diundang ke udah pernah nggak diundang ke acara random gitu, acara main musik cuma random kayak acara ulang tahun anak-anak gitu? Yang random tuh apa ya? Hal terrandom lo deh selama lo manggung itu, lo pernah mengisi di apa gitu? Yang sebenarnya ini nggak masuk di scene lo gitu. Gue pernah anjing paling random itu, bentar gue mikir dulu. Lo berarti nggak ada yang random nih. Iya. Straight semua. Soalnya se formal-formalnya paling acara pemerintahan sih atau kantor gitu-gitu. Oh, itu. Cuman nggak pernah yang ngiringin bocah Sunatan gitu. Itu enggak lah ya, nggak mungkin ya. tapi mau misalnya ada gitu. Kalau konsepnya menarik gue mau sih. Oh iya. Gue pernah ngiringin ini beberapa pejabat yang gue kenal lah. Jadi acara Kementerian Desa Tertinggal dan apa itu kan ada tuh ya. Iya itu tuh. Gue pernah main di acara itu jam 9 pagi. Intinya gue nganterin dia masuk ke ruangan acara. Jadi gue main djembe, pakai clip on gitu udah durtang sambil jalan dia di belakang gue kayak gitu lah. Oh, beneran ngiringin saya kan itu ngiringin. tuh. Dia Di sampingnya duduk aja itu tenang. Iya, jadi gue masuk dari pintu maju. Kayak acara nikahan. Iya. Saksofonnya di jimbe ini ya, gitu lah ya. Kayak gitu tuh pernah tuh. Paling pernahnya yang kayak tawaran-tawaran dadakan sih. Oh iya. Kayak deal-dealannya gue main di sini. Tiba-tiba mungkin karena IO-nya seneng atau yang punya acara seneng, dia minta gue main lagi di penghujung acara kayak gitu-gitu pernah tuh. Cuman ya matematikanya gue bahas langsung di tempat. Iya, lu ngelok di situ Iya ya dong. kan. Karena kalau kayak gitu kan gue nyari duit. Iya. Perlu cuy. Menggiurkan buat kita hidup. Ya silakan, apalagi yang mau ditanyakan mumpung Asya ada di sini. Nih gestar susah nih kita ngambilnya nih. Jauh nih gue dari Cinere nih. Nggak dapet apa-apa lagi. Lu di Amalgama ini ada lagu terbaru nggak yang lu mau iklanin gitu? Paling video klip sih. Kemarin 17 April kemarin itu gue habis rilis video klip dari single kedua gue. Judul singlenya Buta. Itu boleh teman-teman tonton ya. Shout out buat ini. Ini shout out anjing. Shout out buat video klip. Iya. Nanti kita bakal tampilin ininya Di deskripsi, ya di deskripsi. baik dimanapun insya Allah ada lah. iya. Itu tugas tukang editnya aja lah ya. Nanti ada di sini ya guys. Jangan susah. Gak kelihatan. Nanti ada di atas kepalanya Groot. Nah, ya boleh. Situ Ntar ada di boleh. sini lah. Sama jadi Instagramnya Bang Nino ini nanti ada. insya Allah. Kayak apa aja. Tapi kalau mau follow boleh. Sama aja dulu. @Nino Bukir. Titis Haka. Enggak, udah. Ya dong, gue juga butuh dong. Ya, ini biar pada masuk. Ini masa kosong gini kagak ada labelnya. Ayo dong, pada masuk dong. Oh ini dong, mungkin tadi sedikit ya dari teman-teman. Ini sebenarnya nih apa sih yang kita pengen ambil nih no ya? Gimana nih caranya nih buat orang-orang yang sedang mau meniti karir sebagai seorang musisi? Jangan. Ya udah. Kalau belum mulai jangan. Cari kerjaan lainnya. Nanti kemakan jobnya. Salah satunya itu. Salah satunya dia nggak mau juga keambil lah jobnya lah. Gue tetep lo kok santai. Ini buat temen-temen kita bukan mau mendakwahkan lah ya. Iya. Salah satu tipsnya tuh gimana sih No? Apa sih yang harus kita punya sebagai seorang musisi biar kita tuh tahan banting? Apalagi bukan sebagai ini ya genre yang secara mainstream iya. gitu. Apa sih nih tipsnya buat temen-temen nih
harus bekerja secara apa, gimana pertimbangannya atau gimana, monggo silakan lo explore aja. Harus belajar sih. Harus belajar lah ya. Satu, belajar tentang musik udah pasti. Belajar tentang alat yang lu suka udah pasti. Belajar tentang ya aliran-aliran musik yang ada di sekarang, belajar tentang market di dalam musik, belajar tentang bagaimana cara membangun band, membangun relasi. Belajar bagaimana caranya lu dipercaya sama orang. Karena bekerja di bidang kreatif itu salah satu modal terbesarnya itu ketika lu sudah menjadi musisi ya. Kalau modal menjadi musisi kan banyak tuh. Ya lu les gitar kayak apa kayak gitu. Tapi ketika sudah menjadi musisi, salah satu modal terbesarnya adalah trust. Kepercayaan. Ketika lu ada satu event atau kerjaan yang lu kesannya nggak bisa dipercaya, itu akan manjang omongannya. Track record lah ya pasti. Temen-temennya ke PHA mah ke kemana, lu akan susah untuk dipakai. Tapi ketika lu sekali aja dipercaya sama orang, mau itu eventnya kecil, mau itu event yang kolosal, ya itu bisa jadi umur panjang. Trust ya. Trust itu penting banget. All out lah apa yang lu lakuin lah. Iya. Kita harus 100% lah ya. Dan tahu apa yang lu tuju sih. Iya. Goalsnya itu setiap orang tuh harus mempunyai goals ya. Iya. Untuk mencapai sesuatu hal, jadi biar dia terarah, tujuannya juga ada ya. Dan gak ada salahnya lu tujuan lu menjadi kaya. Betul. Tapi lu harus tahu semua resikonya dan apa yang lu lakukan. Jangan lu berharap kaya raya dengan lu memainkan sesuatu yang tidak sesuai dengan market orang. Gitu. Kalau tujuan lu tidak kaya raya, ya lu silakan melakukan apa yang lu suka. Gitu. Jadi banyak paradoksnya sih. Benar. Kompleks banget lah ya. Ya lu bisa kaya raya dan melakukan apa yang lu suka dengan menjalankan beberapa hal. Ada banyak cabang yang lu jalanin secara beriringan. Iya. Kalau lu bisa fokus di beberapa hal cabang itu, Iya. ya kan? Iya benar sih. Sebenarnya kita ngejalanin ini juga nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga sih. Iya. nggak ada Tergantung salahnya. perspektifnya ya. Iya. Orang mau memandangnya kayak Iya, gimana. tergantung orangnya mau fokus atau enggak. Iya itu. Iya, benar. Pada Belajar sih, belajar, trust. intinya gitu ya, don't stop learning. Everything harus 100% lah ya. Betul. Dan fokus itu yang kita ambil dari sekarang. Oke, Mas Ino, ada yang mau dipromokan lagi tentang Amalgama atau apapun? Silakan, kita kasih tempat. Iya. Iya, itu aja. Dengerin band gue ya. Anjir, kayak gak ikhlas banget. Ya semangat dong yang ini. Dengarkan band saya. Gitu. Udah dengerin band gue kayak gitu. Tetap kita harus support. Iya. Kita Cintailah musik-musik Indonesia. cintailah musik-musik Amalgama. Iya. Jangan lupa bayar royalti. Iya. Rame ya nggak sih? Mungkin itu aja nih ya. Untuk Mas Ino, makasih buat kehadirannya di sini. Thank you. Sebelumnya Makasih gue mau banyak, juga Mas bantu Ino. promoin. Apa tuh? Jangan lupa pada dengerin, pada nonton video klipnya Amalgama, di channel YouTube-nya apa namanya? Amalgama Official. Amalgama Official. Official. Silakan didengerin. Judulnya Buta. Yo, Buta. Bisa didengar di semua platform ya? Bisa. Di mana aja tuh? Ya, Spotify, Apple Music, Deezer dan sebagainya. Oh iTunes. gitu, silakan. Keren banget. Catch up nih buat teman-teman semuanya. Jangan pakai APK. Iya. Iya. Jangan beli akun di Twitter. Karena percuma listener saya 1 juta kalau APK semua. Royaltinya nggak turun. Dolar kuning. Oke, itu aja dari kita. Dari kita. Banyak pelajaran yang kita ambil dari Mas Tino. Pokoknya tetap 100% dalam bekerja, fokus dan don't stop learning ya. Iya benar, belajar dan belajar sih. Belajar dan belajar. Oh, Karena nggak ada salahnya. Utlubul ilmi walau bisin. Artinya Kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Itu tuh filosofisnya tuh kita harus cari ilmu tuh. Walaupun sampai jauh sampai kayak gimana pun kita harus nyari. Jadi sotoy banget gue. nggak apa-apa lah, kita kasih dia edisi bijak sedikit. Berarti kalau gue tinggal di Hong Kong deket dong dari ilmunya. Ilmunya nggak jauh. Sampai RRC doang. Anjing. Pecah suara gue. Ya mengek. Anjing, kok gue batuk? Aman insya Allah udah suatu. Kita semua di sini udah Itu selalu protokol ya. Terus aja anjir kata-kata sakti. Udah lah, closing lah. Udah closing nih ya. Ya udah. Udah kayaknya udah cukup. Cukup sekian. Makasih buat Mas Ino atas kehadiran di sini. Ya, thank you Terima kasih, ya. Mas Thank Nio. you udah mau
datang hadir ke di sini. Semoga sukses terus dalam karirnya, apapun yang lu jalanin kita selalu support. Apapun yang terbaik, salam untuk keluarga, salam sehat untuk semuanya. Amin. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Belum, wabarakatuh. saya Titis Santokusumo. Saya Muhammad San Kasidi. Saya Lutfi. Dan kamu sebut nama kamu. Saya temennya Titis. Temen Titis lagi Jik. Oke, cukup sekian. Makasih dari kita semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Sarange. Saya Mas. Bye. Dadah.